Oke, selamat pagi ya. Kita mau mereview ini orderan punya Pak siapa ya? Lupa saya. Punya Pak Krisna ya, punya Pak Krisna. Terima kasih ini untuk Yaris 2010. Diorder melalui Tokopedia tetapi sebelumnya sudah chat panjang lebar ke WhatsApp saya ya, punya Pak Krisna untuk Yaris. Sebentar saya cekin. Ya, ini orderannya untuk Toyota Yaris ya. Ini sangat baik ya, sangat baik itu dalam arti kirimkan foto depan mobilnya ya, tujuannya untuk apa ya. Reflektor ini saya sudah bilang selalu ini tuh ada pola, Bro, ya. Ya, ini adalah reflektor mobilnya yang sebelah kiri kalau kita lihat dari depan, kalau lihat dari dalam ya ini sebelah kanan. Pokoknya intinya ini adalah reflektornya. Nah, Anda bisa lihat ya di reflektor ini tuh ada garis pola ya. Nih, garis polanya saya tandai. Nah, ini ya. Nah, ini juga nih garis polanya sebelah sini ya. Ini itu membentuk sudut nih. Nah, sudutnya ini ya, sudutnya ini itu penting ya. Ini untuk headlamp sebelah kiri ya. Nah, ini untuk headlamp sebelah kanan sama ada pola juga. Nah, ini pola ini yang kita baca, Bro. Ya. Nah, ini nih garis ini nih. Nih. Nah, garis ini nih. Nah, ini membentuk suatu sudut. Nah, sudut ini yang kita penting. Makanya untuk Anda yang sudah order ya, harap dikirimkan. Saya bukannya mau melihat mobil Anda, plat nomornya, atau bagaimana. Anda nggak perlu khawatir, saya juga tidak membocorkan data Anda ya, saya tidak perlu diburem-buremin platnya. Intinya adalah saya hanya butuh eh, reflektor mobil Anda ya. Tetapi kalau mobilnya seperti mobil sejuta umat seperti ya kayak Avanza, Innova, Expander ya udah paham lah ya. Kadang-kadang ada yang order mobilnya yang istilahnya bukan sejuta umat, nah itu yang kita nggak punya, nah kita harus foto detail ya. Nah ini demonya di sini adalah ini ya. Kita butuh pola dari ini nih, garis ini dengan garis ini. Nah, ini penting membentuk sudut. Nah, itulah yang kita kalibrasi, itulah yang kita setting ya. Apa sih ya yang perlu, kenapa sih si Jungki kok perlu dia punya pola ya? Ini ada tujuannya kenapa? Karena lampu reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya, ini adalah halogen. Dia lahir menggunakan halogen. Jadi reflektor itu didesain bawaan pabrik diciptakan untuk halogen. Nah, kalau halogen kita pecahkan ya dalemannya, nah ini. Nah, halogen itu dalemannya ada berupa mangkok. Nah, mangkoknya ini udah pasti sesuai. Biasanya kurang dari garis pola. Nah, kita akan lebih maksimalkan di LED kita nanti supaya sesuai dengan pola. Tujuannya apa? Supaya cut off-nya bagus, hasil sinarnya semaksimal mungkin padat dan lebar. Ya, tujuannya seperti itu. Makanya kenapa saya butuh polanya. Ya, penting ini kenapa? Karena halogen H4 itu bagian lampu dekat ada payung. Payungnya ini bukan pajangan, Bro, bukan buat supaya nggak kena hujan, bukan ya, tapi memang didesain seperti itu. Nah, ini LED juga ada payung. Payungnya ini kita bisa buka, kita bisa setting, kita bisa tekuk ulang, kita bisa papas. Nah, inilah bagian payungnya ya. Nah, ini saya banyak ngumpulin beginian untuk mobil apa? Yaris, untuk mobil Innova, untuk mobil Expander, Mobilio. Nah, payung ini harus 1:1 bentuknya sama seperti halogen supaya cut off-nya bisa baik dan bagus dan benar. Nah, ini nih payung ininya. Tekukannya ya, papasannya kita harus setting ulang. Makanya tiap-tiap mobil berbeda. Oke, ya. Reflektor mobil Anda sudah pasti bagus, cut off-nya menggunakan halogen. Tetapi masalahnya kan kurang terang. Nah, Anda ganti menggunakan LED. Nah, tentu LED-nya kan harus menyesuaikan ke halogen. Kenapa? Karena reflektornya punya halogen. Nah, makanya kenapa LED-nya harus yang disetting, bukan reflektornya yang disetting naik turun. Reflektor nggak salah. Reflektor nggak salah, reflektor sudah bagus. Yang salah adalah LED-nya. Nah, makanya LED-nya harus Anda bisa beli yang dikalibrasi, disetting, diputar
adjustable, bisa disetting 11.30, 11.45, jam 12. Nah, payung ininya juga harus bisa, sebagai pedagang kita harus bisa mengkalibrasi atau men-setting, jadi barang sampai tinggal pasang ya, seperti itu. Oke, kita akan review LED ini. LED ini adalah merek produk dari Juragan Lampu ya. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. Hati-hati, di online shop banyak sekali produk mengatasnamakan Juragan Lampu ya, JL55, JL3, padahal produknya bukan punya kita. Hati-hati ya, namanya juga online shop, siapa saja bebas jual, bebas memberikan judul, tetapi ya susah ya, namanya orang jualan mau cuma cari untung. Sama seperti Anda tukang pecel lele, ada pecel lele 65, 75, seperti martabak pecenongan 73 ya, 33, 43, macam-macam lah. Ya, jadi bisa membuat Anda terkecoh ya, sama seperti Anda soto Pak Min, soto Pakman, Pak Mim ya, banyak merek-merek disamar-samarkan ya. Hati-hati buat Anda, jadi jangan sampai tertipu. Dan jangan sampai salah beli, maksudnya seperti itu ya. Nanti Anda kecewa. Anda bisa order melalui WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa order di Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, is okay, bebas. Kita tidak pernah memaksa Anda untuk transfer menggunakan BCA. Anda percaya, Anda boleh transfer menggunakan BCA, gratis ongkos kirim, kita kirim menggunakan JNT. Anda lebih yakin beli di online shop, ada cashback, Anda mau pay later, Anda mau kredit, apa, terserah, bebas. Intinya adalah kita tiap hari ngirim produk. Kalau kita menipu Anda, saya lebih rugi ya, karena ada orang merasa ragu transfer menggunakan BCA, takut tidak dikirim. Kita setiap hari mengirim barang. Nah, ini adalah barang paket yang mau kita kirim ya. Ini JNT berarti artinya transfer BCA. Kalau Paxel begini artinya Tokopedia ya, online shop. Ya, ini JNES juga kita mau kirim ya. Oke, yang menurut Anda nyaman aja. Dan mohon maaf saya tidak bisa menerima COD. Ya, kenapa? Banyak alasannya lah. Saya tidak menerima COD. Kenapa? Karena nanti kita sudah kirim, nanti barang sudah dikirim oleh kurir. Yang bersangkutan sedang kerja, tidak ada di rumah. Jadi barang tidak bisa dilunasi segala macam dan kurirnya tidak mau balik. Ya, banyaklah permasalahan itu. Jadi lebih baik. Dan barang ini kan custom ya. Jadi saya tidak mau barang ini menjadi sampah. Jadi contohnya gini, Anda order untuk Yaris, Anda order COD. Anda tidak jadi kan barang diretur. Nanti kita barang ini tidak bisa kita jual ke Avanza. Kita bisa sih jual ke Avanza, tetapi kan nanti satu setting ulang, kalibrasi ulang segala macam, jadi 2 kali kerjaan. Jadi lebih baik saya tidak. Anda kalau ragu, takut kita tidak kirim, Anda order di marketplace saja, ya. Oke, apa sih keunggulan dari produk ini dibandingkan dengan kompetitor? Bohlam ini memang hanya 45 watt, ya. Wattnya real sekitar 45 watt. Bohlam ini sebenarnya sudah versi upgrade. Yang versi awalnya cuma 30 watt. Dulunya hanya menggunakan chip Cree XHP 50 second generation bagian low beam dengan bagian high beam. Tetapi LED ini sudah kita upgrade menjadi 45 watt dengan mengganti chip bagian low beamnya. Ya. Kenapa chip bagian low beam kita ganti menjadi chip persegi panjang? Tujuannya adalah supaya cut off-nya lebih baik. Karena kalau waktu XHP 50 di bagian low beam itu banyak glare-nya. Jadi sinar itu melebihi garis pola. Ini ada pola. Sinar itu untuk bagian low beam tidak boleh melebihi garis pola ya. Jadi buat Anda yang tidak paham, saya akan jelaskan detailnya di sini. Ini reflektor ini ke atas ini adalah untuk bagian low beam. Bagian low beam tidak boleh melebihi garis pola. Kalau melebihi garis pola itu akan artinya cut off-nya buyar atau akan berantakan, jadi menyebabkan menyilaukan lawan arah. Jadi sinarnya banyak ke atas. Nah, LED yang baik tidak boleh melebihi garis pola. LED ini akan kita setting semaksimal mungkin menyentuh garis pola supaya bukaannya maksimal. Kalau polanya terlalu sempit, misalnya garis sinar jatuhnya di sini ya, ini di atas garis pola, rugi, jadi kurang ya. Jadi idealnya adalah pas ya. Kebanyakan halogen memang saya cek 1 cm di atas garis pola, tetapi LED ini kita berusaha semaksimal mungkin pas di garis pola. Supaya kenapa? Supaya maksimal. Seperti itu. Makanya kenapa saya minta foto depan mobilnya ya, supaya kita bisa berusaha semaksimal mungkin. Memang saya tidak bisa perfeksionis, namanya saya manusia. Manusia pekerjaan manual pasti tidak bisa 100% tiap hari produknya sama. Tetapi intinya saya berusaha semaksimal mungkin. Makanya sudah order
ya. Kasih saya waktu, jangan ditanya, Pak, nomor resinya mana, nomor resinya mana. Kadang-kadang kita suka kesel juga kan ditanya, sabar bro, lagi proses, tapi dia buru-buru minta nomor resi. Akhirnya tujuannya apa? Jadi kita mau disetting, jadi ya udahlah, gua nggak usah setting. Saya ngomong apa adanya to the point. Saya nggak pernah muluk-muluk bilang produk saya bagus, tetapi saya selalu berusaha semaksimal mungkin untuk supaya customer puas. Memang nggak bisa 100% orang puas ya, tapi setidaknya Anda bayar, saya sudah kerja di sini gitu loh. Ya. Jadi ini ada garis pola, LED itu harus maksimal jatuh di pola ini. Ya, tidak boleh melebihi. Nah, kalau yang Cree XHP 50 second generation yang awal, chipnya itu karena bukan berbentuk persegi panjang, tapi bujur sangkar. Nah, itu dia melebihi garis pola. Jadi ada lebih banyak glare-nya. Nah, sedangkan yang versi terbaru ini, dia menggunakan chip otomotif persegi panjang. Jadi polanya ini lebih sempurna, lebih perfect. Kenapa? Karena halogen ini filamennya memanjang, bukan melebar kan, memanjang ke bawah. Memanjang, ya. Ini adalah bagian high beam, ini memanjang ke bawah. Ini adalah bagian low beam, memanjang ke bawah. Ya. Ini juga harus memanjang ke bawah. Sedangkan kalau yang XHP 50 dia melebar. Nah, melebar ini merugikan. Nah, kenapa nggak yang high beam-nya juga kita ganti chipnya menggunakan chip otomotif memanjang? Harga bohlam ini menjadi sangat mahal. Karena kan basic bohlamnya ini menggunakan chip XHP melebar. Nah, kita upgrade ya bagian low beam-nya saja. Kenapa? Karena bagian low beam kan bagian yang penting, yang sering dipakai, sedangkan kan high beam-nya jarang. Nah, makanya kita upgrade bagian low beam-nya seperti itu. Jadi supaya LED ini masih bisa bersaing harganya. Kalau enggak, mahal banget gitu ya. Nah, jadi ini sudah versi upgrade dari versi awal. Nah, bohlam ini sebenarnya kita bisa maksimalkan sampai 60 watt. 55 sampai 60 watt bisa, tetapi menjadi tidak awet. Kita tinggal ganti drivernya, ada satu IC powernya kita ganti, wattnya bisa naik, tetapi menjadi masalah adalah menjadi tidak awet. Kenapa sih LED bisa menjadi tidak awet? Karena dia overheat, kepanasan. Jadi LED itu powernya makin gede, makin panas makin cepat rusak. Itu. Nah, kita menjual LED sebenarnya kalau watt yang dibesarkan atau kita bilang watt LED ini besar, pasti laku keras, bro. Pasti laku keras. Kenapa? Karena orang Indonesia taunya wattnya maunya yang gede. Saya tahu. Saya juga sebenarnya juga bisa bilang ini 60, tetapi menjadi tidak awet. Menjadi tidak awet itu akan merusak nama baik. Kenapa? Karena barang ini ada garansinya. Anda rusak, Anda komplain. Satu, lu nanti ada banyak orang di pasaran bilang, lu jangan beli LED si Jungki. Kenapa? Cepat rusak bro, capek, pusing, komplain. Nah, barang yang cepat rusak itu membuat nama baik menjadi rusak. Nah, makanya kita mau bermain aman. Makanya kita setting cuma di sekitar 40 sampai 45, maksimal 48 lah. Ya, seperti itu. Ya, bukannya kita tidak mau. Saya mempunyai LED lain yang tipe 55 dengan pendinginan double heat copper pipe, itu pun banyak komplain. Bro. Kenapa? Rusak. Kenapa bisa cepat rusak sih? Karena LED itu panas. Indonesia itu negara macet. Ya, kita tidak bilang, wah rumah saya di Papua, rumah saya di Kalimantan. Nggak macet, bro. Ya, kalau nggak macet bagus dah. Pokoknya intinya kita berbicara di kota-kota besar lah. Seperti saya di Jakarta, di Bandung, mungkin di Surabaya, di Medan, mana-mana macet lah. Ya, macet itu menyebabkan mesin panas. Ruangan mesin panas. Indonesia negara tropis, bro. Musim hujan pun pasti suhu udaranya panas. Jadi cenderung pokoknya panas. Nah, LED ini panas. Dia ada kipas untuk mendinginkan LED ini. Tetapi yang ditiupkan kan angin panas. Angin panas di ruangan mesin Anda. Jadi LED ini sebenarnya butuh pendinginan, ditiup menggunakan kipas, tetapi yang ditiup angin panas. Jadi LED ini makin panas. Jadi makin cepat rusak. Seperti itu kronologinya. Nah, makanya kita batasi 45. Di bawah 50 watt lah LED itu pasti akan aman. Nggak cepat rusak. LED di atas 50 watt, 55 akan cepat rusak. Anda percaya omongan saya boleh, Anda nggak percaya juga nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa. Tetapi ini dari pengalaman saya. Ya, saya berbicara to the point apa adanya. Saya tidak tahu pedagang lain jujur atau tidak. Karena saya bukan cuma berdagang, saya juga hobi. Kalau barang ini jelek, saya tidak mau jual. Kalau barang ini bagus, ya kita tawarkan. Seperti itu. Ya. Jadi LED ini realnya 40-45 watt maksimal. Dan yang penting bohlam ini tidak ngedrop. Ya, tidak ngedrop.
Banyak di pasaran LED yang wattnya besar, dia pun ngedrop. Kenapa ngedrop? Dengan alasan supaya LED-nya awet. Ya kalau begitu LED-nya bukannya wattnya besar, bukannya 60 watt, 70 watt, tetapi waktu dia ngedrop cuma 30 watt. Ya, jadi sebenarnya kenyataannya LED tersebut adalah 30 watt. Anda beli LED yang wattnya besar tapi ngedrop, atau Anda beli LED wattnya yang kecil menengah ke atas tetapi stabil, Anda pilih mana? Ya, tentu Anda lebih baik pilih yang wattnya kecil tetapi stabil, seperti itu. Ya, tapi pendapat tiap-tiap orang berbeda, nggak masalah. Saya hanya mereview LED ini, Anda boleh beli, Anda juga nggak beli pun nggak masalah. Ya, syarat ketiga bola bagus adalah adjustable. Tadi saya sudah bilang. Yang pertama adalah watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Faktanya ini adalah 45, karena banyak di online menjual LED yang wattnya ditulis besar-besar, tidak sesuai dengan fakta. Kedua adalah tidak boleh ngedrop. LED ini tidak ngedrop. Ketiga adalah adjustable. Ini penting. 11.30, 11.45, jam 12 Anda bisa setting sesuai dengan mobilnya. Syarat keempat adalah tidak boleh storing. LED ini tidak storing. Ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. LED ini menggunakan double cooper PCB untuk penarikan panasnya, dan ada heatsink dan ada kipas. Perlu diperhatikan ya, LED ini sebenarnya tidak menutupi heatsink. Ya, karet ini tidak perlu dibobok atau dirusak. Ya, lebih cenderung pemasangan PNP ya, beda dengan, nah ini kan heatsink masih terlihat ya. Jadi kipas angin berputar, angin akan meniup ke heatsink, dia akan keluar dari celah-celah heatsink ini. Jadi LED ini ada pendinginan, ada sirkulasi ya. Jadi Anda sebenarnya sih LED ini lebih ke arah PNP tanpa perlu Anda robek-robek atau Anda jebol. Karena kalau Anda robek, Anda jebol, artinya debu atau air bisa masuk ya ke dalam headlamp Anda. Air tidak masuk tetapi debu bisa masuk ya. Oke ya, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Yaris 2010, bisa juga untuk mobil lain. Makanya untuk Anda yang order, kirimkan foto depan mobilnya. Setidaknya kita akan mengkalibrasi semaksimal mungkin ya, supaya hasil outputnya baik, bagus, dan benar ya. Oke, cukup reviewnya ya. Anda bisa order atau Anda bisa tanya ke saya di WhatsApp 0898 269 3838. Sekali lagi saya menghimbau, produk ini adalah merek Juragan Lampu. Ya, di sini ada stiker logo segel Juragan Lampu. Ya, Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Hati-hati ya, di online banyak sekali yang mengaku-ngaku JL3, JL55, padahal produknya bukan punya kita. Terima kasih.